gitu kan. Baru kita lakukan pemanenan. Nah, yang kita panen itu yang seperti apa yang untuk benih? Kalau kita lihat dari sampel di sini, ini kan ada dua contoh, Pak. Kalau untuk konsumsi, ini bisa, Pak, seperti ini. Karena masih hijau, istilahnya udah kuning dan agak putihnya udah agak gelap gitu ya. Kalau untuk konsumsi bisa. Tapi kalau untuk benih, itu kalau bisa di pangkal ini itu agak ada merah, Pak. Jadi ada merah-merah di pangkal-pangkal buahnya itu. Nah, itu yang lebih ideal untuk dilakukan permanenan, karena kondisi kadar airnya otomatis sudah mulai berkurang dan isinya juga udah padat. Itu dalam panen. Dan pengendalian dalam pasca panen, kita kelemahan kita kemarin karena fase udah sampai waktunya panen ditambah dengan musim hujan, jadi kita lakukan dipaksa panen ya panennya waktu itu. Jadi akhirnya ini kan terlalu rapat, Pak. Kalau hujan ini berair, jadi di saat penyimpanan itu malah tumbuh jamur. Jadi kita untuk pengeringan ini bukannya kering malah berjamur gitu kan. Ada juga sebagian yang belum sempat dirontok udah mulai ada yang tumbuh, padahal kita rencananya kan untuk perbenihan yang udah tumbuh duluan gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan dalam fase panen. Yang kedua, untuk perontokan, bagaimana supaya rontoknya bisa merata dan tidak terjadi pecah pada bulir. Yang untuk benih gitu kan, kalau pecah pada bulirnya otomatis kan susah tumbuh. Jadi memang betul yang dikatakan oleh Panil tadi, butuh sarana panen ya, Pak. Butuh sarana panen yang efektif terutama kali untuk perbenihan. Tapi kalau untuk konsumsi mah panen mah bebas. Yang penting ada hasil bisa diolah kan gitu ya, Pak ya. Tapi kalau untuk perbenihan ini kita mesti harus ada perhatian khusus untuk perlakuan tersebut. Ya mungkin itu yang secara kilas saya menyampaikan secara teknis ya untuk budidaya tanaman sorghum. Intinya kalau saya itu gini, Pak, tanah semakin tinggi haranya otomatis tanamannya semakin bagus, ya nggak, Pak? Jadi upaya kita untuk apapun jenis tanamannya, berdayakan dulu tanah kita. Semakin bagus tanah kita, tanaman apapun yang kita tanam itu akan bagus hasilnya. Ya mungkin cukup sekian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada perbedaan. Kalau seandainya untuk secara konsumsi itu masih simpel, Pak. Tinggal ditanam, dipupuk, itu kan harus mau dipanen itu biasa. Tapi dengan perbenihan itu ada standarisasi yang harus kita lewati, yang harus kita berkolaborasi dengan BBI, mulai dari pengawasan benih awal, pengawasan tanam, pemupukannya bagaimana, perawatannya bagaimana, itu ada fase-fasenya yang untuk diawasi, sampai pemanenannya harus bagaimana supaya bisa tersertifikasi menjadi benih. Jadi sebelum kita melakukan penanaman sorghum, mungkin akan lebih baiknya kita kenal dulu sorghum itu apa, ya Pak? Mungkin secara sampai saat ini mungkin Bapak sudah tahu, oh ini sorghum, tapi mungkin tidak terlalu mengenal, gitu ya. Bagaimana sorghum ini, syarat tumbuhnya bagaimana, kan gitu. Jadi kalau ibarat, Pak, kalau saya mengibaratkan, karena sorghum ini kan bukan tanaman asli Indonesia, dia berasal dari Afrika, yang mana tanaman di Afrika itu sendiri, tahulah kan istilahnya tanah gersang, kurang air. Nah, setelah dibawa ke Indonesia dengan metode budidaya yang cukup efektif, jadi harus mengikuti metode hal yang sama. Jadi dia yang dulunya tahan, jadi sekarang pindah ke daerah tropis, jadi agak manja, Pak. Ya nggak, Pak? Jadi sebenarnya kita datang ke suatu wilayah, otomatis kan kita harus beradaptasi dulu dengan wilayah tersebut. Kalau kita tidak bisa beradaptasi, otomatis kan kita gugur gitu loh.
Jadi itulah kira-kira sekilas terkait dengan asal muasal sorghum ini. Nah, masuk lagi ke tatanan untuk pertumbuhan. Dalam perbenihan kita bisa melakukan penanaman itu dengan 3 cara. Bisa dengan tanam langsung, bisa dengan perendaman, atau penyemaian. Ada di jenis 3 cara. Tapi masing-masing dari itu juga ada kelemahannya. Walaupun sorghum ini tahan terhadap air, bukan berarti dia tidak butuh air, terutama kali di fase kalau yang telah saya lakukan itu perbenihan secara langsung itu berkemungkinan pertumbuhan di atas 80%. Penanaman secara perendaman, direndam dulu habis itu ditanam secara langsung, itu lebih kecil daya tumbuhnya. Kalau tidak salah itu sekitar 60-70%. Dan lebih parah lagi kalau sebenarnya persemaian. Persemaian itu yang lebih cenderung itu kita kegagalan semai. Ya Pak, kami kemarin coba di BBI itu mungkin sekitar 40-50% yang metode persemaian. Jadi lebih baiknya kalau untuk perbenihan mungkin secara tabela tabur benih langsung. Sedangkan untuk tanah itu lebih dianjurkan kalau untuk kita ini memang harus diolah, tidak bisa tanpa olah tanah. Walaupun secara konsumsi bisa, tapi kalau untuk perbenihan lebih dianjurkan dengan olah tanah. Karena apa? Karena tekstur tanah kita ini agak unik, Pak. Jadi kadang-kadang di saat berair airnya ada, pas kering retak, ya kan? Atau di saat hujan bisa tergenang, di saat panas habis hilang sehilang-hilangnya. Jadi dengan tujuan utama kita pengolah tanah supaya adanya rongga-rongga, pori-pori terhadap tanah tersebut, jadi airnya bisa tersimpan. Nah, di samping itu perlu pemberian pengaturan pH tanahnya juga menggunakan kapur dolomit atau memperbanyak penggunaan pupuk kandang. Nah, itu kebanyakan di kita kan kebanyakan pemberian itu kan ada tapi ala kadar. Diperbanyak dengan pemupukan kimia itu malah ini Pak, mempercepat fase tapi tidak kualitas. Contoh, kita ini pakai pupuk kandang, yang ini pakai pupuk kimia. Kalau pupuk kimia itu lebih cenderung cepat berbuah, tapi hasilnya batangnya kecil, hasilnya juga kecil. Tapi dengan pupuk kandang dia sesuai dengan waktu, Pak. Kalau seandainya sorghum waktunya 115 hari, 115 hari kita udah bisa panen. Gitu, Pak. Jadi itu untuk tanda-tanda awal. Ditambah selanjutnya itu pengendalian OPT. Nah, dalam pengendalian OPT yang perlu diperhatikan pas waktu setelah penyemaian adalah penanaman itu kebanyakan serangan ulat, hampir sama dengan jagung juga ya Pak ya. Kebanyakan ada serangan ulat. Itu sebenarnya perlu saya tanyakan cuma itu aja Pak. Kan teman-teman itu bilang kalau ini panen ada tak yang beli, ada tak yang nampung, itu aja yang ditanyakan para anggota. Karena pengalaman saya waktu pertama dulu nanam ubi, sekali panen tak ada harga, ada pun harga tak ada yang beli Pak. Terakhir kami itu jual itu 1.000. Nah, jadi untuk modalnya aja nggak balik, karena di sini kan misalnya walaupun ubi, walaupun dibilang orang itu tanah kita tanah surga, ubi tancap ubi tumbuh, tapi kalau di sini kan harus pupuk juga. Nah, itulah. Jadi yang perlu kami tanyakan itu ya Bapak siapa yang mau menjawab itu masalah istilahnya masalah ya harganya itu, misalnya ada yang nampung tak gitu, karena kami memang baru pertama ini juga yang mau nanam. Karena di waktu nanam ubi itu, jadi ada saran dari kepala kades kami bahwa dia bilang tanam sorghum aja. Nah, kalau sorghum nanti ada yang beli katanya. Tapi itulah kami
dari pihak petani ini atau kelompok kami ini, kawan-kawan ini itu aja yang ditanyakan terus. Kalau ini udah panen, ada yang nampung nggak? Ada harga tak gitu kan? Nah, itulah. Itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Daud Nasution ya. Jadi ini akan kami tampung dulu. 2 penanya lagi, silakan Bapak. Ada? Tak ada, pas. Baik. Tak ada? Tak ada. Yakin tak ada ya Pak ya? Baik, kita lanjutkan. Hah? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayim Mulyana. Saya dari Operasi Ratun Jaya Topas. Insya Allah yang kedepannya akan menampung hasil panen daripada petani sorghum. Dimana sekarang semuanya bibit, tapi penampung yang ditanyakan gitu, Pak. Untuk sementara kita berinovasi dulu, Pak. Berinovasi, sorghum itu tidak ada yang terbuang, semuanya ada nilai ekonomi. Mulai dari penjarangan, pertumbuhan sampai ke batang. Batang kita bisa bikin 6 produk. Gula cair, kecap, saus, sirup. Semuanya itu ada nilai ekonomi. Kalau kita berpikir kemana kita jual ini biji, ya insya Allah bapak-bapak di depan aja mungkin belum terbiasa makan nasi sorghum. Padahal timbulnya dari diabetes hanya satu-satunya kekurangan tubuh kita dengan kalsium. Ada di sorghum inilah. Jangan khawatir kalau soal penerimaan. Insya Allah hari ini anak saya pulang dari Batam. Mereka sedang bekerja sama dengan koperasi lain se-provinsi Kepri. Mungkin kalau dari Batam Bapak ada 9 pelatihan di holiday. Insya Allah hari ini kita dapat keputusan. Yang saya ingin pertanyakan kepada bapak-bapak ini, saya sulit untuk mendapatkan enzim, Pak. Enzim karena nira dari batang sorghum ini terlalu tinggi amilunnya, kadar amilunnya, sehingga sulit untuk dikristalisasi. Kami butuh beberapa enzim yang sulit didapat. Apakah ini harus ada rekom dari kelurahan atau kecamatan atau dari BBI? Jadi ketika kita mau dibuat gula, Pak, itu tidak bisa keras. Karena kita butuh susu kapur, enzim alpha, dan kristalator. Kalau kristalator mungkin gampang, Pak. Ini enzim-enzim itu yang kita sulit, sehingga kalau kita masak itu, mungkin saya dengan Pak Warim udah pernah mencoba, itu nggak bisa keras. Nggak bisa keras, itu kami yang kita membutuhkan. Merah. Kalau soal untuk penanaman atau perawatan, saya rasa petani udah jago lah. Jago. Terus mengenai kita nggak pakai campuran. Ini kurang matang tadi, itu Pak, karena itu penyakitnya itu di daun yang begini, Pak, nggak terbuka. Itu pasti ada berulat seperti yang Bapak depan itu, kalau dibuka pasti ada ulat gitu di bawahnya. Jadi saya hanya minta penjelasan untuk mendapatkan enzim itu aja, Pak, agar kita bisa memproduksi batang dan sekalian kita buat pupuk. Dan terima kasih.